Be strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di topik yang menarik dan terbaru. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai ciri-ciri selingkuh emosional yang justru lebih berbahaya dibanding selingkuh fisik. Karena selingkuh emosional ini adalah selingkuh yang menjembatani timbulnya perselingkuhan fisik yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita sadari. Namun sebelumnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan-perkembangan video terbaru di channel Kang Kumis tentunya. Di sini selingkuh emosional biasanya mengedepankan hati dan perasaan yang mampu justru pada akhirnya nanti akan timbul kedekatan-kedekatan yang sulit dipisahkan. Sedangkan selingkuh fisik hanya sebatas mencari kebutuhan seksual belaka. Artinya ketika hal tersebut sudah terpenuhi, maka biasanya berakhir sampai di situ. Berbeda dengan selingkuh emosional yang dirinya terlalu kuat, seakan-akan dia selalu menganggap bahwa saya dengan dia tidak ada apa-apanya. Itulah yang terus bergejolak dalam diri manusia. Sementara banyak hal yang nantinya justru berakhir kurang baik. Selingkuh emosional sebetulnya adalah merupakan akar dari permasalahan selingkuh fisik, yang justru hal ini lebih mengait kepada perselingkuhan fisik. Walaupun sebetulnya itu jarang diakui, tapi itulah dampak sebenarnya. Sedangkan tanda-tanda selingkuh emosional biasanya memang kelihatan sepele, yaitu yang pertama, biasanya dia mulai meminta waktu, meminta waktu dengan sahabat alasannya. Jadi ketika ditanya oleh pacar atau oleh pasangan, dia selalu akan menjawab bahwa dia hanya sekedar teman biasa. Ini biasanya yang terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, biasanya dia mulai memahami sisi baik dari sahabat. Nah, inilah yang mulai detik-detik yang membahayakan mulai hadir. Nah, ketika sudah seperti ini, maka mulailah mungkin masing-masing pihak mulai melakukan penilaian. Begitu pula mungkin sahabat Anda yang awalnya hanya sekedar sahabat, tapi ketika itu memang lawan jenis, memang tidak menutup kemungkinan atau besar kemungkinan berakhir dengan perselingkuhan fisik. Lalu yang ketiga, mulailah perhatian tercurah padanya. Ini yang hanya berawal katanya sekedar teman. Nah, ini ketika perhatian sudah mulai tercurah kepada teman atau yang inilah yang sebetulnya dampak-dampak yang mulai terlihat oleh pasangan tentunya, bahwa ketika perhatian sudah mulai dicurahkan, ini sudah mulai mendekati perselingkuhan fisik karena semuanya berawal dari situ. Lalu kemudian dampaknya adalah pasti yang keempat, yaitu dampak kurangnya harmonis terhadap pasangan Anda, karena di situ pasangan tidak lagi menjadi prioritas. Nah, ketika perselingkuhan fisik atau ketika perselingkuhan emosional atau ketika sahabat sudah menjadi hal yang memang lebih utama, lebih prioritas, maka ini berarti secara tidak langsung niat awal yang hanya sekedar emosional sudah berbalik arah, bisa memulai terbentuknya perselingkuhan secara fisik ini. Lalu kemudian yang kelima, dia lebih sering berbagi dengannya daripada berbagi dengan pasangan. Berbagi di sini banyak hal, termasuk berbagi permasalahan. Nah, ketika ada permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangganya sendiri maksudnya, itu biasanya adalah dia adalah orang yang pertama tahu. Nah, lalu sedalam inikah sahabat? Seharusnya ketika ada permasalahan yang terjadi dalam kehidupan Anda, khususnya kehidupan pribadi Anda, itu sebaiknya tidak usah menggunakan perantara, karena itu semuanya belum tentu menghasilkan apa yang kita harapkan. Artinya justru ketika setiap
ada permasalahan dalam rumah tangga, jangan sampai keluar dulu ya. Artinya beritahulah pasangan Anda. Jadikan pasangan Anda adalah orang yang pertama tahu permasalahan yang timbul dalam rumah tangga Anda. Nah ini, karena ketika orang lain tahu, maka itu sudah bukan lagi rahasia. Nah, yang ditakutkan biasanya ketika setelah kasih tahu masalahnya, maka dia mulai mencari celah kelemahan hubungan Anda dengan pasangan Anda, baik itu dengan suami Anda, dengan istri Anda, atau mungkin dengan pacar Anda. Itu semuanya dia berakhir menjadi orang ketiga yang selalu mencari kelemahan-kelemahan hubungan Anda dengan pasangan Anda. Kemudian yang keenam, dia mulai sering melamun. Artinya di dalam lamunan-lamunan tersebut timbullah pemikiran bahwa selama ini ternyata dia lebih baik daripada pasangan saya. Biasanya timbul perasaan-perasaan atau pemikiran-pemikiran yang sepintas selalu datang menghantui pemikiran Anda berdua. Artinya Anda dengan pasangan selingkuh emosional Anda biasanya memiliki keseragaman saat melakukan lamunan, karena di situ sudah terjadi namanya kontak batin yang memang di situ berarti sudah ada kedekatan yang memang mampu menyatukan perasaan. Ini yang berbahaya. Nah, ketika sudah seperti ini, maka ketika Anda biarkan, tidak menutup kemungkinan Anda berakhir dengan perselingkuhan fisik ya. Inilah bahayanya perselingkuhan emosional yang bisa menjadi ujung perselingkuhan fisik yang mungkin sebelumnya Anda tidak pernah sadari. Jadi bagi Anda khususnya yang sudah berkeluarga, yang sudah punya pacar, ketika Anda merasakan perasaan-perasaan seperti itu yang mungkin Anda berpikir hanya sekedar sahabat, maka itu adalah ketika Anda biarkan, ditakutkan bisa berujung ke hal-hal yang kurang baik, yang justru merusak hubungan harmonis Anda dengan pasangan Anda, dengan pacar Anda. Nah, ini tentunya harus Anda antisipasi. Dan ketika terjadi hal-hal seperti itu, tolong katakan kepada sahabat Anda, karena ketika kedekatan sudah hampir tanpa batas, maka tidak menutup kemungkinan dia mulai berani mengatakan hal-hal yang terus menghantui perasaannya. Maka dari itu, ketika itu terjadi dengan pasangan Anda, sahabat Anda ya, yang tentunya ini adalah bagian dari selingkuh emosional, ketika itu lawan jenis, maka katakanlah kepada dia pelan-pelan agar tidak ada ketersinggungan antara dia dan Anda, dan dia dan Anda tetap bisa bersahabat tanpa melibatkan perasaan lebih dari cinta, tapi perasaan persahabatan biasa. Jadi Anda tetap bisa menjaga persahabatan Anda, tapi Anda juga tetap bisa menjaga keharmonisan rumah tangga Anda dengan pasangan Anda, mungkin dengan pacar Anda mungkin. Nah, namun apapun itu, saya yakin Anda pasti bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang hadir di tengah kehidupan Anda. Dan tidak lupa salam harmonis bersama Kang Kumis. Terima kasih.